Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran fihi nuzulul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal ihsan, amma ba'da. Ma'asyiras sami'in, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain, hingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan yang penuh barokah ini pada tahun ini 1445 Hijriah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang diperuntukkan oleh Allah untuk kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bulan yang sangat istimewa ini, bulan yang penuh berkah ini, penuh rahmat Allah ini, penuh ampunan Allah ini, jangan sampai kita sia-siakan berlalu begitu saja. Harus kita ambil kesempatan yang Allah berikan ini, kita ambil keuntungan, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah, kembali kepada fitrah kita, bersih daripada dosa. Al-walad yuladu alal fitrah, sebagaimana kita ketika dilahirkan oleh ibunda kita, yakni bersih tanpa dosa. Dan kita raih pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat luar biasa, yakni nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Di mana malam bulan Ramadan, malam yang ada di bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran tersebut, itu terjadi pada suatu malam yang sangat istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Artinya, Lailatul Qadar, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran ini, terjadi pada bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat, ada yang menyatakan malam 24 Ramadan, dan ada yang menyatakan malam 17 Ramadan. Namun ulama
lebih banyak memilih terjadinya nuzulul Quran ini, yaitu pada malam 17 Ramadan. Adapun makna Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, yakni nuzulul Quran ini adalah jumlatan wahidah. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini, atau dalam satu riwayat bertepatan pada malam 17 Ramadan, ini Allah turunkan sekaligus semuanya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang tepatnya di tempat yang disebut Baitul Izzah. Ini adalah salah satu pendapat yang disampaikan ulama. Yang kemudian barulah Allah menurunkan Al-Quran itu ayat demi ayat, artinya secara berangsur-angsur disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari proses di mana Allah menurunkan Al-Quran, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang sangat mulia. Kemudian Allah pun menurunkan Al-Quran di malam yang sangat mulia, di malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah membentangkan seluas-luasnya rahmatnya. Allah membentangkan seluas-luasnya ampunannya pada malam tersebut. Bagi kita yang mau meminta ampun kepada Allah, bagi kita yang mau mengambil bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sehingga kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad haruslah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Artinya sesuatu yang selalu kita sertai di dalam hidup ini, baik selalu kita baca dalam kehidupan kita. Al-Quran menjadi bacaan kita, bukan koran yang selalu kita baca, tapi Al-Quran yang selalu kita baca. Isi Al-Quran adalah suatu hal yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, Al-Quran selalu kita baca, kita jadikan wirid, kita baca dalam setiap harinya. Sebagaimana almarhum al-maghfurlah ayahanda Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, beliau memerintahkan, menyuruh kepada murid-muridnya untuk selalu membaca Al-Quran, paling kurang dalam setiap harinya sebanyak 3 lembar. Ini adalah suatu pesan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita dituntut oleh beliau untuk selalu berdampingan dengan Al-Quran, sehingga dalam hidup ini kita harus betul-betul berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Al-Quran harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita amalkan isinya, sehingga kalau ini bisa dilakukan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Di dunia ini kita mendapatkan berkat Al-Quran, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Ma'asyiras sami'in, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dapat mengoptimalkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.